Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu musim haji, ribuan umat Islam di seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, termasuk rombongan dari Indonesia. Salah satu jamaah haji yang turut serta adalah seorang pria bernama Mahmud. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kampungnya. Namun sayangnya, kekayaannya tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Mahmud dikenal sebagai seseorang yang gemar menfitnah, menggunjing, dan menebarkan kebencian di lingkungannya. Dengan lidahnya yang tajam, ia sering memecah belah persaudaraan. Ia tak segan menyebarkan gosip yang menghancurkan kehidupan orang lain, merusak nama baik mereka, dan bahkan mereka sering memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi. Ia juga memiliki sifat yang angkuh, memandang rendah orang miskin, serta meremehkan mereka yang berbuat baik. Meski memiliki sifat yang buruk, Mahmud tetap melaksanakan ibadah haji, bukan karena keinginannya untuk bertaubat, melainkan untuk pamer kepada warga kampungnya. Ia ingin dipandang sebagai orang yang soleh dan dihormati setelah pulang dari Tanah Suci. Tanda-tanda keburukan di Tanah Suci. Setibanya di Mekah, sejak awal perjalanan hajinya, Mahmud sudah menunjukkan perilaku buruk. Ia menyakiti hati seorang jamaah, mencaci maki orang yang berdesakan saat tawaf, dan bahkan memaki para petugas haji yang mencoba mengatur keramaian. Ia juga dengan sombongnya meremehkan mereka yang berdoa dengan penuh kerendahan hati di depan Ka'bah. Saat berada di Masjidil Haram, Mahmud bahkan dengan sengaja merekam jamaah yang sedang menangis berdoa untuk mengejek mereka di media sosial. Ia berkata, "Lihatlah orang-orang ini, sok suci, sok menangis, padahal nanti pulang ke negaranya juga kembali berbuat dosa." Perilaku buruknya semakin menjadi-jadi ketika ia bergabung dengan kelompok orang-orang kaya. Mereka bercakap-cakap dengan penuh angkuh, saling memamerkan kekayaan dan menyindir jamaah miskin yang beribadah dengan penuh kekusukan. Bahkan Mahmud terang-terangan menginjak sandal seorang peziarah tua yang sedang duduk beristirahat, membuatnya terjatuh. Azab datang di depan Ka'bah. Pada hari yang ditakdirkan, Mahmud berdiri di depan Ka'bah dengan wajah yang masih dipenuhi kesombongan. Saat itu, ia hendak berfoto untuk memamerkan di media sosial. Ia menyingkirkan seorang pria tua yang sedang berdoa dan berkata dengan kasar, "Minggir orang tua, jangan menghalangi fotoku." Tiba-tiba langit yang semula cerah mendadak mendung, udara terasa berat dan suasana menjadi mencekam. Orang-orang yang berada di sekitar Mahmud mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai gemetar hebat, kulitnya mengeras dan rambutnya mulai tumbuh dengan secepat di sejuru tubuhnya. Nafasnya berubah menjadi lebih berat, suara lengguan mulai terdengar dari tenggorokannya. Seketika tubuh Mahmud berubah menjadi seekor gorila raksasa yang mengerikan. Matanya merah menyala dan suaranya menggelegar di seluruh Masjidil Haram. Orang-orang berteriak ketakutan, sebagian berlari menjauh, sementara yang lain hanya bisa beristighfar menyaksikan kejadian luar biasa itu. Sang gorila mengamuk, berusaha meraih orang-orang di sekitarnya, tapi tubuhnya terasa berat dan sulit bergerak. Mahmud yang kini telah berubah bentuk meronta-ronta, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba dari langit terdengar suara lantang yang bergema di seluruh area Masjidil Haram. Inilah balasan bagi orang yang gemar memfitnah, menggunjing, dan juga menyakiti sesama. Maka rasakanlah azab yang setimpal. Dalam sekejap, tubuh Mahmud mulai mengecil kembali, tetapi tidak kembali menjadi manusia. Ia mengecil dan terus mengecil hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, seolah ditelan oleh bumi.
Beberapa saksi mata mengaku melihat bayangannya terserap ke dalam lantai Masjidil Haram seperti tidak pernah ada. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menangis dan bersujud, memohon ampunan kepada Allah agar tidak mengalami nasib serupa. Kabar tentang Mahmud segera menyebar di seluruh dunia, menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mendengarkannya. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Kisah Mahmud menjadi pengingat bagi semua umat manusia untuk beribadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan ketulusan dan juga kebersihan hati. Tidak ada gunanya seseorang pergi ke tanah suci jika hatinya dipenuhi dengan kebencian, kesombongan dan juga niat yang salah. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Hati-hati dengan memfitnah, riba. Allah sangat membenci orang yang suka menyebarkan kebohongan dan merusak keharmonisan antar sesama manusia. Kesombongan hanya membawa kehancuran. Tidak ada manusia yang lebih mulia di sisi Allah selain mereka yang bertakwa. Kesombongan dan juga penghinaan terhadap sesama hanya akan membawa kehinaan. Ibadah harus dilandasi dengan niat yang tulus. Pergi haji bukan untuk pamer, tetapi untuk mencari ridha Allah dan bertaubat atas segala dosa. Tanah suci adalah tempat yang diberkahi. Siapapun yang berniat buruk di tempat ini bisa mengalami balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan, hati dan juga perbuatan kita agar tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan azab Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dari dosa-dosa dalam Islam disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Taubat nasuha merupakan tingkatan tertinggi taubat manusia. Tata cara taubat nasuha adalah yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan sholat taubat dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyesali sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dengan sungguh-sungguh. Dan berikut adalah keutamaan dari taubat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menjadi jalan menuju surga. Yang ketiga, menjadi jalan untuk meraih kecintaan Allah dan mendatangkan kebaikan doa dari para malaikat. Ada kisah Bani Israel yang melakukan dosa sangat besar tetapi diampuni Allah karena sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang pertama adalah seorang pelacur yang berhenti melacur karena pemuda soleh. Kemudian ia melahirkan para nabi-nabi dari Nabi Bani Israel karena pertobatannya. Yang kedua, seseorang yang telah membunuh 100 orang yang kemudian ingin bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena ia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.